Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahlevi, NPM saya 26102030054. Nah, di sini saya akan membuat video refleksi mengenai kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu sendiri adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak belajar sebagaimana mestinya karena adanya gangguan tertentu. Istilah kesulitan belajar yang dimaksud adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya hambatan, kendala, atau gangguan dalam belajarnya. Nah, belajar itu sendiri adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagaimana hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Ketika kesulitan belajar terjadi, tentu hambatan hadir dalam kegiatan belajar mata pelajaran sehingga berakibat hasil belajarnya itu rendah. Nah, ada pula macam-macam kesulitan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada learning disorder, yaitu keadaan di mana proses belajar anak, murid, atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya proses yang bertentangan dalam diri sang anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki anak tersebut. Contohnya seperti anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras, seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila seorang guru untuk menuntut mereka gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Kemudian ada learning dysfunction. Learning dysfunction ini merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, anak yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun, mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak akan menguasai teknik dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena kurangnya mendapat bimbingan atau latihan dari guru. Kemudian ada underachiever. Hal ini memacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Contohnya, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, misalnya IQ-nya itu sangat tinggi. Namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malah cenderung rendah. Kemudian ada slow learner, adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya anak yang memiliki prestasi rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Tapi dia bukan tergolong anak yang keterbelakangan mental saat dites IQ-nya antara 70 atau 90. Nah, kemudian ada learning disabilities, mengalami ketidakmampuan pada kelompok ini. Si anak belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak didapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajaran secara intelektual. Misalnya, hal ini terdapat pada anak-anak ambisi atau anak-anak ambisil atau anak-anak idiot. Memang faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima proses pembelajaran. Sudah semestinya orang tua memberikan asupan makanan sehat kaya nutrisi dan gizi, serta menemukan hal-hal yang dapat membuat psikomotorik anak itu dapat berkembang. Kemudian adanya faktor dari kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal. Contohnya, sebab yang bersifat fisik karena mungkin sakit atau kurang sehat atau adanya cacat tubuh, kurangnya mendengar, misalnya di saat guru sedang menjelaskan materi, siswa tidak mendengar, atau di saat evaluasi ia kesulitan dalam menyelesaikan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Kemudian ada intelijensi yang rendah, seperti anak-anak berkebutuhan khusus atau lambat dalam pembelajaran. Kemudian adanya kurangnya motivasi di dalam diri sendiri. Si anak kurangnya berkeinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, atau si anak tersebut tidak percaya diri.
Kemudian adanya juga faktor eksternal, di antara lain kurangnya fasilitas belajar di rumah. Misalnya di saat sang anak ingin menggunakan komputer, dia tidak memiliki komputer. Di saat dia ingin menggali informasi lebih lanjut di internet, dia tidak memiliki handphone. Kemudian adanya gangguan jaringan di saat proses pembelajaran virtual atau daring. Nah, ini sering terjadi di saat masa pandemi sekarang. Pengalaman pribadi saya misalnya di saat saya sedang menghadiri kelas online, mungkin jaringan tidak bagus, maka saya berhalangan hadir di mata kuliah di hari itu. Kemudian mungkin di saat saya sedang presentasi, adanya gangguan jaringan yang membuat macet sehingga presentasi yang saya lakukan gagal atau lebih lambat. Kemudian jadwal sekolah yang terlalu padat, adanya kurangnya perhatian orang tua di rumah. Infrastruktur jalan ke sekolah rusak. Kemudian adanya permasalahan dalam keluarga. Kemudian metode mengajar guru yang kurang dipahami. Kemudian adanya upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Contohnya, peran dan upaya orang tua, yaitu menjalin komunikasi dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dimiliki oleh anaknya. Kemudian, mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Kemudian ada kepekaan orang tua terhadap kondisi sang anak, tidak menuntut di luar dari kemampuan si anak. Biasanya orang tua akan menuntut lebih kepada sang anak. Misalnya kamu harus ranking 1, kalau tidak ranking 1 kamu akan dimarahi, seperti itu. Itu dapat membuat tekanan dalam diri siswa, sehingga siswa tersebut menjadi lebih stres dan berpikiran dia takut untuk dimarahi orang tuanya. Kemudian berikan motivasi kepada anak. Walaupun kemajuan kemampuan seperti membaca, menulis, dan berhitung lebih lambat dari teman-temannya, tapi kita harus tetap selalu memberikan motivasi kepada anak kita. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Seperti itu. Kemudian hindari membandingkan anak kita dengan saudaranya. Misal membandingkan anak pertama dengan anak kedua, atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian mendampingi anak ketika belajar. Kemudian guru sebagai motivator. Untuk mengantisipasi kesulitan belajar anak dari diri sendiri, guru perlu mengenal karakteristik sang anak. Misalnya bentuk fisiknya, hobinya, minatnya, tingkat kecerdasannya, dan sebagainya. Guru perlu mengenal latar belakang dari keluarganya, apakah berasal dari keluarga broken home, atau yatim piatu, atau segala permasalahan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Terutama bila menemui kesulitan di sekolah, guru juga mencari metode pembelajaran yang lebih efektif agar si anak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.